Kalau saya lihat memang appetite investor lebih juga didorong oleh adanya mulai kepastian di Amerika. Terutama kalau di Amerika itu kan karena tidak terbentuknya blue wave, diperkirakan pengambilan kebijakan juga akan lebih stabil lah begitu karena tetap ada kontrol dari sisi Kongres. Nah, dari sisi kita sendiri kalau melihat demikian, itu memang akan ada appetite untuk masuk ke emerging market. Dan kalau untuk emerging market, seperti Anda bisa lihat, itu mungkin akan lebih banyak masuk juga ke fixed income. Fixed income itu Iya. bahkan masuk sebelum adanya election AS, karena memang si fixed income kita, obligasi kita cukup menarik sih. Dilihat dari yield-nya dan dari inflasi kita yang masih rendah, itu memang mereka akan lebih ke fixed income. Sementara kalau di sisi saham, oke, mereka mulai chip in, tetapi memang mereka akan lebih melihat bagaimana earnings perusahaan itu akan terjadi. Memang di kuartal 3 ini udah lebih baik ya dibanding kuartal 2 earnings-nya. Tapi memang kita akan terus melihat apakah situasi pembaikan ini akan berjalan lebih istilah stable begitu ya. Jadi tidak hanya cuma one off tapi akan lebih stable. Jadi mereka memang lebih menunggu. Kalau dilihat mereka masuknya tuh sebenarnya lewat lebih banyak lewat ETF begitu, dalam artian mereka akan masuknya tuh ke kapitalisasi besar karena mereka memang lebih melihat pada kenaikan indeks secara umum, tidak kepada masing-masing sektor per sektor, karena saat ini memang masih sulit untuk melihat di Indonesia sektor mana yang kira-kira akan lebih pulih lebih dahulu begitu. Baik. Nah, Pak Ari, ini juga senada dengan pandangan ekonom dari OCBC Bank of Singapore kemarin, fixed income sebagaimana katakan, dan bond yield kita ini nanti di 2021 awal juga bahkan dikatakan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan bond yield di Amerika Serikat. Tapi apakah ini juga serta-merta akan membawa inflow ke Indonesia nanti semakin kencang di awal tahun 2021, Pak? Dengan asumsi tadi bond yield kita saja menariknya lebih tinggi dibandingkan bond yield Amerika Serikat. Memang kalau buat saya bond yield kita tuh masih menarik sih. Kalau dilihat di seluruh dunia juga arah suku bunga itu masih akan rendah. Dan di kita sendiri kalau dilihat itu deposit itu naik, tetapi loan itu masih turun karena memang ya ekonomi susah. Siapa yang mau pengusaha yang mau pinjam gitu. Nah kalau demikian kan deposit kemungkinan besar juga akan ditekan begitu suku bunga deposito. Oleh karena dari sisi investor lokal juga akan mencoba mengejar obligasi. Dari sisi asing dengan asumsi bahwa risk appetite itu naik, risk kemampuan untuk mengasumsi risiko lebih tinggi, mereka akan masuk ke kita melihat kestabilan dari currency dan juga dari yield yang memang besar itu sekali sih. Karena kalau Baik. dilihat Nah, dari luar ya. negeri juga kemungkinan besar akan rendah suku bunga.